Selamat pagi Dato. Selamat pagi. Saya Jumilik Nawi dari Kampung Poring Ranau. Hari ini 13 hari bulan September 2020 bertempat di Kampung Marakau. Ya. Saya berkesempatan menunggu Dato Hendrinus Amin selaku Presiden Parti Kerjasama Anak Negeri dan beliau juga adalah calon N38 Paginatan pada pilihan raya negeri kali ini. Saya tertarik dengan saranan Dato bahwa untuk menjadi usahawan tani yang berjaya, kita harus boleh melihat emas di bumi sendiri. Bolehkah yang berbahagia Datuk menghuraikan perkara ini? Silakan Datuk. Terima kasih Saudara Jumilik karena menjemput saya pada pagi ini untuk ditemu bual mengenai dengan satu topik yang keminatan saya, yaitu pertanian. Ya, soalan ini bagus karena memang dalam perjuangan saya untuk memperkasakan ekonomi belia khusus di kalangan masyarakat Mamagun, saya mengajar bahwa untuk kita berjaya sebagai seorang usahawan tani, kita harus boleh melihat emas di bumi sendiri. Ini bermaksud adalah bahwa melalui pertanian itu banyak peluang, melalui dengan perusahaan tanah pertanian. Masalahnya masyarakat belia kita ini, mereka tidak dapat melihat peluang yang ada pada tanah, dan ramai di antara mereka berhijrah ke bandar-bandar mencari pekerjaan, termasuk bekerja di kilang. Tapi sebenarnya daripada hasil pertanian tanah ini kita boleh mendapat pendapatan yang lumayan. Benar Datuk. Jadi misalnya kalau kita ada tanah yang kecil pun, kalau kita tanam vanila misalnya, vanila dalam satu ekar boleh menghasilkan 2000 kilo itu pot vanila, dan harga pot vanila yang basah ataupun mentah lebih kurang 130 ringgit 1 kilo. Jadi kalau satu ekar kita ada 2000 kilo, darab 130 ringgit 1 kilo, kita boleh kira berapa pendapatan kita, lebih kurang 260 ribu satu tahun. Tapi saya tidak sarankan bahwa semua kita tanam satu ekar karena dia melibatkan kos yang besar. Tetapi kalau kita ada 300 pokok vanila, kita sudah boleh dapat 300 kilo, darab 130 ringgit 1 kilo, kita boleh mendapat lebih kurang 40 ribu satu tahun. Dan bagi saya itu adalah satu peluang keemasan sebagai seorang usahawan tani. Saya sarankan bahwa hasil pertanian seperti padi, getah, dan sawit itu biasa-biasa. Tetapi banyak jenis tanaman yang bernilai tinggi yang kita boleh lakukan. Ya, misalnya saca inci, dan juga termasuk juga musangking. Ya, tetapi saya promosikan vanila dan banyak lagi yang kita boleh lakukan. Itulah yang saya maksudkan emas di bumi sendiri, artinya peluang daripada perusahaan tanah. Oke, terima kasih dengan jawabannya Datuk. Oke, soalan seterusnya dari saya. Salah satu persoalan masyarakat belia luar bandar adalah bagaimana menghasilkan pendapatan dari perusahaan tanah pertanian. Silakan Datuk. Terima kasih saudara. Oke, sekejap Datuk. Okay. Apakah saranan yang berbahaya Datuk yang kami belia di Ranau boleh lakukan untuk meningkatkan pendapatan kami dari hasil tanah pertanian? Silakan Datuk. Ada beberapa langkah saudara Jumilik. Yang pertama, saya sarankan supaya semua belia di luar bandar, khususnya di N38 Paginatan ini, harus menghadiri kursus keusahawanan tanah pertanian. Dan saya mempunyai program yang saya panggil Project Tatabak, di mana kami mengajar satu kursus yaitu PV Personal Viability. Kami mengajar para belia bagaimana cara berpikir, yaitu boleh melihat peluang-peluang dengan minda. Kemudian kami mengajar pembangunan jati diri. Dan jati diri ini adalah pembangunan untuk membina disiplin dan juga integriti, yaitu keupayaan kita untuk mengurus sumber, untuk bekerja untuk kita. Ya, yang ketiga, kami mengajar juga creativity dari segi menghasilkan menjana pendapatan. Masa itu adalah emas, kemahiran itu adalah duit juga,
dan sumber itu adalah duit. Jadi kalau kita ada masa, kita ada bakat, dan kita ada pengetahuan, dan kita ada sumber, kita boleh bikin duit. Ya. Nah, saya bezakan di antara bekerja dengan berniaga. Bekerja ini cari duit. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tetapi berniaga ini kita hasilkan duit, kita bikin mesin duit. Mesin duit itu adalah tanah. Dan juga mesin duit itu adalah syarikat perniagaan. Di mana kita menjadi pengurus, kita ada pekerja kita sentiasa bekerja bikin duit. Dan kita boleh melakukan, kita boleh pulang tidur kah, ataupun pergi buat kerja lain kah. Dan bisnis itu terus menghasilkan duit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengenal pasti apakah bakat kita, talenta kita. Kalau kita seorang yang petani, kita boleh bekerja sebagai seorang petani. Tapi kalau kita tidak ada minat terhadap pertanian, jangan bertani. Kita cari pekerjaan yang lain. Jadi kita mempromosikan ataupun kita menggalakkan orang-orang yang mempunyai minat dan bakat dalam pertanian. Ya? Jadi setiap belia harus coba mengenali diri sendiri. Apa yang keinginan kita, apa minat kita, apa kemampuan kita. Dan seterusnya, kita harus mengenal pasti apakah jenis-jenis tanaman baru yang bernilai tinggi. Memang tentang padi, getah, kelapa sawit, kita tidak payah ajar orang kampung, mereka sudah tahu. Tapi banyak tanaman-tanaman yang baru, yang sangat bernilai tinggi, yang kita hanya memerlukan tanah yang kecil, tetapi pendapatan yang besar. Saya sebut tadi seperti vanila. Dalam tanah seluas 25 kaki kali 75 kaki, kita boleh tanam lebih kurang 300 pokok vanila. Dan boleh mendapat pendapatan sampai 40.000 satu tahun. Ini misalnya. Ataupun seperti sacha inci, yaitu produk baru yang saya promosikan juga karena saya yang import pada mulanya sacha inci ini, dan kita akan bikin kilang lah di sini. Satu ekar kita boleh menghasilkan 600 kilo. Dengan harga 3 ringgit 1 kilo, kita dapat 1.800. Jadi pendapatan ini dalam satu ekar 1.800, saya pikir lebih baik daripada tanam kelapa sawit. Jadi ini adalah di antara contoh-contoh yang saya sarankan kepada masyarakat belia. Dan seterusnya mungkin masyarakat belia tanya saya bagaimana dengan modal. Dalam kursus kami mengajar bahwa kita tidak perlu banyak modal untuk menanam. Ini nasihat saya kepada masyarakat belia. Karena kalau kamu belajar PV, kamu hadir kursus saya mengajar kamu bagaimana memulakan perniagaan tanpa menggunakan banyak modal. Karena Tuhan sudah memberikan modal itu kepada Anda. Sudah ada di keliling Anda, tapi kamu tidak boleh nampak. Artinya emas itu sudah ada di keliling Anda, tapi Anda tidak nampak. Orang lain nampak, kamu tidak nampak. Jadi saya sarankan supaya kamu mulai membina cara berpikir yang betul, supaya melalui keupayaan berpikir kita boleh melihat sumber itu daripada modal itu daripada minda kita. Kayak misalnya tanah itu sudah ada, kawan-kawan ada, saudara mara ada, kepakaran di keliling kita ada. Yang kita memerlukan adalah keinginan kita, komitmen kita untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya saudara Jumilik ada duit, Iya, Dato. kalau saya pandai, duit Jumilik juga duit saya. Betul kan? Betul. Kalau saya pandai. Dan juga bank pun saya boleh atur. Pelabur saya boleh atur. Tapi ada rahasianya. Rahasianya adalah kalau kita mempunyai disiplin dan integriti. Karena disiplin integriti itu menarik duit, menarik modal. Kalau kita tidak ada disiplin dan integriti, memang duit itu tidak akan datang dari kita. Bank tidak akan pinjam duit kita. Kawan-kawan tidak mau kasih pinjam duit kita. Pelabur tidak mau melabur. Kau bawa orang berkongsi pun orang tidak mau berkongsi. Malah kau ada perniagaan, kau jual barang pun orang tidak beli. Jadi itu salah satu kuncinya. Jadi kunci yang pertama boleh melihat, boleh berpikir. Kedua, membina jati diri. Dan kos yang ketiga saya ajar awal-awal tadi itu adalah bagaimana menggunakan masa, talenta dan sumber untuk menjana keuangan. Menukar masa itu
bakat itu sumber itu jadi duit. Dusun apa nggak apa dait memudali tusin. Ya. Daman tada masa daun nurideh bakat daun talenta daun sumber daun. Jadi itu sangat penting orang kampung tahu. Mengenai dengan tanam-tanaman itu memang banyak tanaman. Saya tidak akan ajar apa satu persatu sebab itu tertaluk kepada pengalaman kita, pengetahuan kita, pendedahan kita dan sebagainya. Oke, terima kasih Datu dengan jawaban saya yang kedua. Sehubungan dengan dua soalan tadi, bolehkah yang berbahagia Datu menguraikan wawasan untuk memperkasa sosioekonomi masyarakat Mamagun keseluruhannya? Dipersilakan Datu. Ya, terima kasih Saudara Jumilik. Saya ingin balik kepada apa yang saya cakap tadi, kemudian saya mau tambah penghuraian saya karena ini tajuk yang lebih besar ya. Oke. Yang pertama sekali lagi semua belia masyarakat Mamagun harus hadir khusus, harus cari pengalaman. Bila berada di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu, harus bekerja tetapi mencari pengalaman. Ada peluang kursus, hadir kursus. Salah satu kursus yaitu yang kami tawarkan adalah kursus PV. Dan kami akan dedahkan kepada pembangunan minda cara berpikir. Kami juga akan ajar tentang bagaimana membentuk disiplin dan integriti dalam diri sendiri. Kemudian yang ketiga kami akan mengajar tentang kecekapan. Itu hanya satu aspek. Tetapi aspek yang kedua itu sangat penting, yaitu tanpa pemasaran hasil pertanian kita, maka kita tidak boleh menjanah pendapatan untuk bangsa kita. Ini adalah kelemahan kita. Kelemahan kita adalah kita boleh menanam, kita boleh menghasilkan, tetapi kita tidak pandai memasarkan. Jadi saya sarankan kepada para belia, satu, di Peginatan ini saya sarankan supaya kita membina satu zone perindustrian, perkilangan untuk memproses hasil pertanian kita, supaya kita boleh menjual hasil kita kepada kilang. Sejak dari dulu berganti ahli-ahli yang berhormat, sehingga hari ini Ranau tidak ada zone perindustrian. Kalau kita wujudkan zone perindustrian, maka pelabur-pelabur sudah pastinya akan membina kilang-kilang untuk hasil pertanian yang kita hasilkan di Ranau. Sepertinya pisang, boleh bikin tepung pisang. Seperti halia, kita boleh buat serbuk halia. Seperti vanila, kita boleh bikin kilang untuk mengeringkan vanila dan juga untuk membotolkan minyak daripada vanila. Dan banyak lagi, seperti seca inci yang kami sedang rancang, kita boleh menghasilkan minyak seca inci yang kaya dengan omega 3 dan juga protein daripada sumber tanaman. Jadi zon perindustrian untuk Ranau ini sangat penting. Jadi saya sarankan bagi semua rakyat Peginatan bahwa anak negeri akan memperjuangkan penubuhan ataupun pengistiharan lembah Bongkut Lohan ini sebagai tapak yang sesuai untuk zon perindustrian ataupun perkilangan hasil pertanian. Dan seterusnya, Saudara Jumilik, saya memikirkan bahwa ini tidak cukup. Kita harus Tetaba sedang memikirkan satu jalan di mana Tetaba akan tanda tangan satu perjanjian dengan satu syarikat pengedar hasil pertanian di Semenanjung Malaysia. Dan mereka juga adalah pengilang. Kita mulakan dengan 10 produk, misalnya halia, pisang, dan sebagainya. Dan kalau kita dapat hasilkan perjanjian ini untuk menjual atau ekspor ke Semenanjung Malaysia, kita boleh tubuhkan collection center atau pusat pengutipan hasil pertanian di daerah Ranau ini. Dan seterusnya satu lagi di Kota Kinabalu. Dan kita akan buat sistem pengangkutan di mana hasil pertanian itu boleh dibungkus, kemudian boleh dihantar, dan seterusnya boleh diekspor ke Semenanjung Malaysia. Jadi selain daripada kilang itu, industri perkilangan, kita juga ada satu sistem untuk ekspor. Yang kita bekerja sama dengan kerajaan seperti FAMA dan sebagainya. Tetapi saya ingin melihat sistem ini dibuat oleh swasta supaya dia lebih cekap. Ya, dan seterusnya juga saya pikir di zaman COVID ini kita tidak lagi dapat
ke tamu untuk menjual hasil pertanian. Jadi saya bukan saja mencadangkan, tapi saya telah memulakan satu proyek, yaitu proyek tata tamu online. Oke, apabila kita ke tamu, kita tidak lagi ke tamu di Ranau, tapi kita ke tamu di online Ya. dalam handphone pun boleh. Ya. Di mana kita akan mendaftar semua petani-petani di seluruh Sabah sebenarnya, tapi kita akan mulakan di Ranau. Jadi petani-petani ini boleh mendaftar diri mereka sebagai penjual dalam tata tamu online ini. Ya, itu. Oke, dan apabila mereka ada produk seperti mungkin mereka jual mungkin 50 atau 100 kilo pisang ataupun ubi kayu ataupun sayur-sayuran dan sebagainya, mereka akan masukkan ini ke dalam portal online, tata tamu online. Dan dalam portal tata tamu online ini kami akan daftarkan pengguna atau pembeli di seluruh di bandar-bandar termasuk di Semenanjung. Jadi mereka akan pergi tamu, jadi orang kampung pergi tamu di online, dan orang bandar pun dia pergi tamu mencari durian, mencari ubi, mencari sayur, dia pergi di online juga. Ya. So bila dia nampak misalnya durian dijual oleh saudara Jumilik, dia akan telepon. Ya. Dan apabila ada persetujuan, kamu akan hantar, tetapi pembeli itu akan bayar kepada tamu online dulu. Dan bila kamu sudah supply, dia terima otomatis 24 jam uang itu akan dibayar kepada orang kampung yang telah menjual. Nah, persoalannya di sini adalah mengenai pengangkutan. Dan melalui tamu online ini, kami juga daftar semua orang-orang kampung yang ada kendaraan. Jadi semuanya tatabak Grab. Tatabak Grab. Jadi artinya bahwa mereka akan menghantar hasil pertanian melalui tatabak Grab. Misalnya saudara Jumilik. Ya. Kalau saudara Jumilik ada kereta dan tiba-tiba tiba masanya bahwa saudara Jumilik tidak mau dibuatlah, tapi ada kereta. Ya. Terus masuk dalam tatabak Grab. Di sana aku nampak bahwa orang sebelah mau hantar limau dia ke Ranau. Jadi kau boleh tekan dan terus telepon dia, confirm kau mau pergi angkat itu limau. Kemudian kau hantar pergi di destinasi yang dipekan, mungkin kau dapat 10 ringgit, kayak begitu. Jadi semua mereka, bukan misalnya di Poring saja, Ya. tapi di seluruh Sabah. Ada yang menghantar daripada Ranau ke Keke, ada daripada Ranau ke Sendakan. Jadi semua kereta yang lalu lintas yang mengangkat barang itu, misalnya angkat furniture, balik dia kosong. Kami daftar juga. Dan mereka akan tekan itu tatabak Grab, dia nampak ada barang-barang mau diangkat, dia singgah dan dihantar ke destinasi. Jadi kita ada pusat pengumpulan juga di Kota Kinabalu. Dengan cara ini, maka kita mempunyai satu sistem pengangkutan yang sangat efisien. Jadi kami akan lancarkan tatabak tamu online ini pada mulanya dalam September ini juga, tapi kami sudah tunda mungkin dalam 1, 2, 3 bulan. Kami akan lancar dan mulai mendaftar semua para petani yang menjadi ahli tatabak dulu, dan kemudian kami akan mendaftar juga pengguna pembeli di seluruh Sabah dan juga di seluruh Malaysia. Dan salah satu juga saya sarankan adalah orang-orang kampung, kita harus perkasakan keupayaan kita menggunakan kemudahan-kemudahan kerajaan. Kerajaan ini mempunyai banyak kemudahan. Misalnya Persatuan Peladang, misalnya KPD, Kementerian Pertanian, khusus Jabatan Pertanian. Juga seperti agensi-agensi kerajaan federal juga mempunyai banyak peruntukan, kawangan, program. Kita manfaatkan semuanya. Dari segi bantuan baja, subsidi penanaman, pembukaan tanah, misalnya tanam nenas, tanam koko, tanam sawit dan sebagainya. Kita manfaatkan itu semua. Saya tidak mengatakan bahwa program yang kita tawarkan itu cukup, tidak cukup. Kita harus bekerja sama dengan kerajaan yang memerintah. Mana-mana kerajaan memerintah, karena tanggung jawab mereka untuk memperkasakan ekonomi luar bandar. Tapi apa yang saya sarankan kepada masyarakat Mamagun ini adalah keusahawanan. Kita jangan jadi petani yang tradisional.
saya sarankan pada orang muda, kalau kamu ada 1 ekar, jadilah tauki untuk 1 ekar. Kita menjadi usahawan 1 ekar sehingga kita mampu untuk menggaji orang lain. Untuk tenaga buruh kita boleh mempertingkatkan ekonomi kita. Oke? Jadi saya suka melihat ini untuk seluruh bangsa Momogun. Kita bikin duit daripada tanah pertanian. Kita kaya sebenarnya karena kita banyak tanah. Tapi kita tidak nampak emas di bumi sendiri. Mari kita buka minda. Mari kita bentuk disiplin dan integriti bangsa kita. Dan mari kita pandai mengguna peluang-peluang yang ada di sekeliling kita. Baik tanah yang kita warisi, baik peluang-peluang kursus, baik peluang-peluang yang diberikan oleh kerajaan, kita ambil semua. Supaya kita boleh memperkasakan ekonomi kita sebagai usahawan tanah pertanian. Terima kasih Dato. Di atas perkongsian yang pastinya sangat bermanfaat untuk masyarakat Momogun keseluruhannya. Oke Dato, terima kasih. Terima kasih Jumelek. Sama-sama Dato. Oke.